Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Selamat tahun baru juga buat kita semua. Pada sesi ini saya masih akan membincangkan tentang politik ekonomi media. Kali ini saya mengambil teori dari Vincent Moskou. Lebih khususnya saya akan bicara tentang komodifikasi. Komodifikasi ini atau teori politik ekonomi media ini adalah cara Vincent Moskou melihat bagaimana modus operandi media mengeksploitasi buruh atau karyawannya, narasumber, dan konten. Seperti apa teori dari Vincent Moskou? Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring dan tekan tanda lonceng. Oke, terima kasih bagi yang telah melakukannya. Baik, kita mulai ke materinya. Komodifikasi. Apa sih komodifikasi ini? Oke, ya ini adalah Bapak Vincent Moskou. Dia adalah seorang profesor emeritus bidang sosiologi dari Universitas Queen's, Kanada. Ya. Gelar PhD-nya diperoleh dari Harvard University. Dan berikut adalah karya-karya beliau, judul buku-buku beliau. Yang paling baru adalah The Cloud, Big Data in Turbulent World. Dia menulis juga tentang critical studies in communication and society, getting message, communication worker and global value change, dan tentu saja the politic economy of communication yang akan kita bincangkan berikut ini. Oke, studi ekonomi politik pada dasarnya adalah relasi antara studi bidang ekonomi dan politik. Studi ini berkaitan tentang hubungan sosial, khususnya hubungan dengan kekuasaan, yang saling membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Nah, ini definisi yang diberikan Vincent Moskou tentang ekonomi politik. Jadi ini definisi yang khusus, yang spesifik, yang sempit istilahnya gitu kan. Jadi ini studi tentang relasi sosial, bagaimana kekuasaan membentuk produksi, mendistribusikannya, dalam hal ini mendistribusikan konten, dan mengumpulkan sumber daya untuk mengumpulkan kapital pada intinya. Tapi kemudian rumusan ini menurut Moskou memiliki implikasi nilai praktis tertentu karena memperhatikan kita bagaimana bisnis komunikasi beroperasi. Ya, bisnis komunikasi beroperasi dalam hal ini bisnis media tentu saja. Nah, hal ini akan mengarahkan kita untuk memeriksa misalnya tentang produksi komunikasi yang bergerak melalui rantai produsen seperti studio film Hollywood. Bagaimana produsen studio film Hollywood kemudian mendistribusikannya ke distributor dan akhirnya sampai ke konsumen di bioskop-bioskop kita di Indonesia atau di ruang-ruang keluarga melalui jaringan televisi. Ini juga mengarahkan kita ke cara pilihan konsumen, umpamanya situs website yang kita kunjungi dan acara televisi yang kita tonton gitu, tentu saja menjadi feedback bagi keputusan yang diambil oleh perusahaan tentang produk media tersebut. Jadi di sini sudah mulai terlihat komodifikasi itu berjalan. Bagaimana halayak, audiens, penonton kemudian dijadikan feedback bagi pengambil keputusan di level penguasa media untuk membuat produk barunya gitu. Ya, ini berkaitan dengan komodifikasi. Nanti kita masuk ke komodifikasinya. Nah, definisi ekonomi politik yang lebih umum menurut Moskou adalah ini studi tentang kontrol dan kelangsungan hidup dalam kehidupan sosial. Jadi bagaimana kekuasaan penguasa mengontrol
kehidupan sosial dari masyarakat menggunakan medianya. Media sekali lagi menjadi alat untuk melakukan manipulasi kesadaran publik bagi kekuasaan. Ya, kita kemarin belajar membahas tentang manufacturing consent dari Chomsky dan Herman. Nah, politik ekonomi media lebih menyoroti bagaimana kekuasaan atau pengusaha mengumpulkan modal dalam rangka untuk melakukan kontrol terhadap kelangsungan kehidupan sosial. Ujungnya tentu saja ya penumpukan kapital gitu. Nah, kontrol sendiri menurut Moskow mengacu pada bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri, mengelola urusannya, beradaptasi, ya, dengan perubahan yang tidak terelakkan yang dihadapi semua masyarakat pada umumnya. Sedangkan kelangsungan hidup berarti bagaimana setiap individu menghasilkan apa yang mereka butuhkan untuk memproduksi diri sendiri dan menjaga masyarakat tetap berjalan untuk membuat produksi untuk kebutuhan dirinya sendiri. Nah, dari interpretasi ini kemudian kontrol adalah sebuah proses politik, ya, karena membentuk hubungan dalam sebuah komunitas dan kelangsungan hidup terutama berkaitan dengan ekonomi. Karena hal ini melibatkan proses produksi dan reproduksi. Kekuatan dari definisi ini menurut Moskow adalah bahwa definisi ini memberi ekonomi politik keleluasan untuk mencakup setidaknya semua aktivitas manusia dan bisa dibilang seluruh proses kehidupan. Jadi studi tentang ekonomi politik ini ya multidisiplin gitu, berkaitan dengan seluruh proses kehidupan manusia. Nah, tapi kemudian Moskow memfokuskan pada politik ekonomi media. Ada 3 hal yang berkaitan dengan politik ekonomi medianya Moskow. Yang pertama adalah komodifikasi. Nah, ini yang akan kita highlight adalah komodifikasinya. Yang kedua adalah spasialisasi. Nanti kita akan bahas sedikit tentang spasialisasi, akan kita singgung juga tentang strukturasi. Ya. 3 hal ini, komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi adalah elemen penting bagi penguasa, bagi media dalam melakukan penimbunan kapital, melakukan kontrol terhadap kehidupan sosial masyarakat melalui media tentu saja. Oke, kita masuk ke komodifikasi. Apa sih komodifikasi gitu? Kalau kita bicara komodifikasi sebenarnya ini sebuah terminologi yang nggak baru gitu. Karl Marx sudah membahas tentang komodifikasi ini dalam bukunya Das Kapital di jilid pertama gitu. Ya, komodifikasi ini adalah proses membuat sesuatu barang atau benda yang kemudian memiliki nilai ekonomi. Secara garis besar seperti itu. Kalau dalam penjelasan Marx kita akan bicara tentang nilai tukar dan nilai guna. Oke, komoditas dan komodifikasi adalah 2 hal yang memiliki hubungan objek dan proses dan menjadi salah satu indikator kapitalisme global yang kini sedang berjalan. Dalam ekonomi politik, komodifikasi adalah salah satu bentuk penguasaan media selain strukturasi dan spasialisasi tadi. Nah, ini penjelasan atau definisi dari Vincent Moskow. Komodifikasi adalah proses mengubah hal-hal yang bernilai untuk penggunaannya menjadi produk yang dapat dipasarkan, yang dinilai untuk apa yang dapat mereka bawa sebagai gantinya. Hal ini terlihat misalnya dalam proses mengubah cerita yang disukai teman-teman menjadi film atau novel untuk dijual ke pasaran. Ya, kembali dalam penjelasan Karl Marx tentang komodifikasi. Contohnya, menurut Marx,
nilai guna suatu benda itu tidak terletak pada si pemilik benda atau barang tersebut, tapi nilai guna itu ada pada orang lain yang melihat bahwa benda itu mempunyai kegunaan buat dia. Contohnya gini, sebuah palu tidak memiliki nilai guna bagi seorang dosen, bagi seorang mahasiswa. Sebaliknya, sebuah pulpen atau laptop tidak memiliki nilai guna bagi seorang buruh, bagi seorang tukang. Nah, nilai guna itu kemudian yang dipertukarkan, kemudian menjadi nilai tukar. Besaran nilai tukar awalnya tentu saja adalah sebuah konsensi, kesepakatan. Kemudian ya kalau kita sekarang diukur dengan uang gitu kan. Nah, nilai tukar itulah yang kemudian menjadi memiliki nilai ekonomi. Nah, dalam hal ini komodifikasi menurut Moskow di bidang media, dalam politik ekonomi media ada 3 hal. Yang pertama adalah komodifikasi isi. Komodifikasi isi adalah erat kaitannya dengan konten yang ada pada media komunikasi. Jadi umpamanya pernikahan seorang artis, ya, pernikahan seorang artis, kemudian kalau kita lihat sekarang banyak artis yang pernikahannya mendapat dukungan sponsor, di endorse. Nah, itu adalah bagaimana dia menyadari bahwa peristiwa itu menjadi sebuah konten yang memiliki nilai ekonomi. Si artisnya sadar bahwa kehidupan dia apapun itu menjadi sebuah tontonan yang memiliki nilai ekonomi gitu. Jadi rugi kalau dia kemudian hanya diliput kemudian tidak mendapatkan bayaran secara ekonomi, itu hanya cuma menguntungkan si pemilik media. Ya, jadi kalau umpamanya kita sering lihat ada artis melakukan donasi, bagi-bagi uang gitu kan ke masyarakat. Katakanlah ada artis A mendatangi seorang individu masyarakat, kemudian memberikan sumbangan 30 juta gitu. Orang akan melihat bahwa artis itu adalah seorang dermawan. Tapi dalam kacamata komodifikasi enggak gitu. Dia justru mengeksploitasi cerita dari si orang yang dia kasih duit 35 juta itu untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Melalui konten YouTube. Konten YouTube-nya dia kan nanti pasti akan mendapat viewer, akan ditonton oleh banyak orang, akan mendapat iklan, akan mendapat endorser, dan itu nilainya bisa berpuluh-puluh kali lipat dari uang yang dia berikan ke orang tersebut, ke masyarakat tersebut gitu. Apakah kemudian si orang yang menerima bantuan dia itu juga mendapatkan hak dari royalti cerita dia yang dimuat di YouTube si artis? Kan sepertinya tidak gitu. Nah, ini proses eksploitasi sebenarnya. Tapi apakah yang dilakukan artis itu kemudian melanggar hukum? Juga tidak gitu kan gitu. Jadi kalau ada sebuah peristiwa semacam itu, uang 35 juta yang didonasikan itu sebenarnya cuma ongkos produksi gitu. Bukan sebuah donasi karena kebaikan hati si artis, enggak. Dia malah mendapatkan ratusan juta dari uang yang dia buang 35 juta untuk mendapatkan konten, bahkan simpati publik bahwa dia adalah seorang yang dermawan gitu. Makanya benar kalau ada artis kemudian menjual kisah seputar hidupnya ya kepada media, ya sama, karena media juga mendapatkan nilai ekonomi dari cerita kisah kehidupan si artis tadi. Komodifikasi isi juga sebenarnya
terjadi pada media sosial gitu. Ketika kita mengupload foto kita membuat unggahan status, itu sebenarnya akan menjadi menguntungkan buat si pemilik dari aplikasi media sosial tersebut, katakanlah Instagram gitu. Karena ingat, hari ini data adalah sumber minyak baru gitu. Data adalah sama dengan uang. Ya, itu komodifikasi pertama, komodifikasi isi. Kemudian ada komodifikasi kedua, yaitu komodifikasi halayak. Ya, halayak atau penonton merupakan instrumen paling penting, instrumen penting dalam industri media memperoleh iklan dan pemasukan. Contohnya gini, kita kan selama ini menganggap bahwa kita menonton televisi secara gratis, ya. Menurut Moskow enggak gitu. Setiap kita memutuskan untuk menonton sebuah channel, itu akan dihitung kehadiran kita menjadi sebuah rating. Rating adalah berhak dalam tanda kutip bagi industri media dimanapun. Sebuah program yang memiliki rating yang tinggi atau share yang tinggi, itu artinya program tersebut ditonton oleh banyak orang. Kalau program itu ditonton oleh banyak orang, iklan akan senang memplacement, meletakkan iklannya di program tersebut. Kalau iklan banyak datang di program tersebut, artinya akan banyak uang masuk di program tersebut. Ya. Nah, jadi ketika kita menonton, sebenarnya kita nggak gratis gitu. Kita memberikan absensi kehadiran kita itu untuk dikomodifikasi menjadi uang melalui rating tadi. Kan komodifikasi audiens juga bisa terjadi pada pemilu nanti gitu. Ya, kehadiran kita itu kan muncul lewat keputusan kita memberikan suara gitu. Memberikan suara itu kan akan menguntungkan si partai politik atau si caleg atau si capres gitu. Ya ujungnya kan mereka dapat cuan, dapat gaji, dapat fasilitas. Nah ini yang dilihat Moskow bahwa halayak ini juga dieksploitasi oleh media untuk mendatangkan uang gitu. Halayak ini yang dijual ke pengiklan melalui program yang diciptakan. Jadi sekali lagi nggak gratis kehadiran kita menonton televisi. Kita membayar itu dengan rating gitu. Ya, jadi ada komodifikasi isi, ada komodifikasi halayak. Nah ini yang ketiga ini adalah komodifikasi tenaga kerja. Komodifikasi tenaga kerja itu artinya si pekerja media itu sendiri yang dikomodifikasi, si buruh itu sendiri yang dikomodifikasi. Ada dua poin yang penting yang digarisbawahi Moskow. Yang pertama adalah komodifikasi tenaga kerja dilakukan dengan memanfaatkan sistem komunikasi dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan penguasaan tenaga kerja yang kemudian mengkomodifikasi seluruh penggunaan tenaga kerja. Ini artinya seorang katakanlah wartawan gitu. Hari ini tidak hanya dituntut untuk pandai menulis, tapi juga bisa membuat bisa memotret, bisa membuat video gitu. Kalau dulu kan untuk sebuah produksi video itu membutuhkan berapa orang? Membutuhkan sebuah tim gitu. Ada penulis naskah, ada juru kamera, ada reporter, ada editor videonya. Sekarang cukup bisa dilakukan oleh satu orang dengan istilah baru yang namanya VJ. Nah, highlight kedua yang dilakukan Moskow adalah bahwa dalam ekonomi politik dijelaskan bahwa komodifikasi tenaga kerja terjadi ketika si pekerja akan melakukan komodifikasi yang kemudian di saat yang bersamaan dia pun dikomodifikasi gitu. Ketika dia mengkomodifikasi halayak atau komodifikasi isi, dia sendiri kemudian dikomodifikasi. Contoh lain dari komodifikasi tenaga kerja adalah umpamanya sebuah televisi memiliki seragam uniform yang keren gitu. Banyak anak muda yang senang bekerja di televisi itu karena
tampilan performance-nya yang keren gitu. Nah, itu bagian dari komodifikasi. Kenapa? Itu akan meningkatkan citra dari perusahaan si stasiun televisi tersebut gitu. Orang akan memandang bahwa stasiun televisi tersebut bonafit dan sebagainya. Atau ada cerita lain. Ada sebuah perusahaan media gitu, entertainment, yang ketika melakukan proses rekrutmen akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gaya hidup. Apa merek parfummu? Kamu datang dari rumah ke kantor naik apa? Naik mobil pribadi, mobil mereknya apa dan sebagainya sampai urusan fashion dan sebagainya. Kenapa? Ya itu tadi, ketika gaya hidup si pekerja di media tersebut itu akan memberikan citra positif bagi media tersebut gitu. Nah, itu proses komodifikasi, menguntungkan bagi perusahaan, bagi media gitu. Karena bagaimanapun hari ini kita kan hidup dalam jaringan mitos, dalam jaringan brand gitu. Ya, kita hidup dalam mitos-mitos branding yang dibuat tentu saja oleh industri sistem kapitalisme. Tiba-tiba ada orang yang dianggap intelek hanya karena menggunakan handphone merek tertentu, iPhone lah sebut gitu kan. Ada orang yang disebut gaul karena kongkongnya nongkrongnya minum kopinya di kafe-kafe mahal pokoknya gitu. Itu kan bagian dari branding gitu. Nah, ini komodifikasi tenaga kerja yang dilihat oleh Moskov. Jadi dalam komodifikasi media melakukan eksploitasi pada 3 hal tersebut, pada isi konten, kedua pada khalayak, dan ketiga pada tenaga kerjanya sendiri. Ya, pada konten tentu saja setiap kisah kemudian bisa menjadi cerita gitu. Oke, katakan sekarang yang lagi rame apa? Kisah tentang ada seorang anak yang seorang istri yang suaminya berselingkuh dengan ibunya gitu. Nah, itu bisa dikomodifikasi ceritanya menjadi sebuah film umpamanya gitu kan. Ya, dia mungkin bisa dibayar, tapi kan bayarannya apakah sesuai dengan nilai yang dihasilkan, uang yang dihasilkan dari cerita tersebut gitu. Kayak tadi cerita ada selebriti yang memberikan sumbangan gitu kan. Dia jalan-jalan kemana-mana gitu, tiba-tiba melihat ada orang, ya katakanlah orang yang lagi susah gitu. Dia cerita, ngobrol, dia punya terlilit utang, dibayari utangnya semua, atau rumahnya diperbaiki gitu, yang gubuk diperbaiki menjadi rumah bagus gitu. Tapi apa mau dia kalau kemudian memberikan donasi tersebut tanpa direkam gitu? Nggak bakal mau. Karena proses rekam itulah yang kemudian dia komodifikasi menjadi uang, dan uangnya nilainya jauh lebih besar daripada 35 juta yang dia berikan pada si orang yang dia bantu itu. Nah, pada komodifikasi khalayak tadi, kehadiran kita menonton televisi itu tidak gratis. Kehadiran kita menonton televisi itu dikomodifikasi, diganti dengan rating itulah yang kemudian mendatangkan iklan itu mendatangkan uang bagi si. Jadi seandainya sebuah program tidak ditonton, itu sudah pasti nggak akan mendatangkan iklan, dan itu pasti akan diputus, mati gitu program tersebut. Nah, yang ketiga adalah komodifikasi tentang tenaga kerja tadi. Bagaimana seorang tenaga kerja kemudian dikomodifikasi menjadi yang multitasking gitu. Kalau dulu sebuah produksi bisa dikerjakan secara tim oleh 2-3 orang atau 4 orang, sekarang bisa cukup dikerjakan oleh 1 orang oleh VJ. 1 orang bisa melakukan reportase, melakukan rekaman video sekaligus mengedit video gitu. Dan itu akan menguntungkan bagi si pemilik media. Ya. Oke, yang kedua adalah tentang spasialisasi. Spasialisasi ini adalah proses mengatasi kendala ruang dan waktu, ruang geografis dan waktu. Gimana melalui kemajuan teknologi informasi, saat ini jaringan internet
ya kita bisa bisa melakukan siaran langsung real time dari ruangan saya sampai ke depan layar saudara gitu loh, layar Anda gitu. Dari ujung benua Afrika bisa ditonton real time di Indonesia atau di Australia atau di Amerika. Nah, televisi salah satunya mengatasi jarak dengan menghadirkan gambar-gambar peristiwa ke setiap bagian dunia. Ini spasialisasi gitu. Spasialisasi dimungkinkan dengan adanya jaringan internet gitu. Kalau dulu ada namanya cetak jarak jauh. Kalau kita tahun-tahun 80-an, 90, kalau baca koran pagi yang terbit di Jakarta hari ini, orang di Papua atau di Aceh baru bacanya 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian. Tapi hari ini kan tidak. Nah, spasialisasi ini kan membuat si media punya peluang untuk menggrab audiens lebih jauh lagi, lebih banyak lagi. Dan itu akan balik lagi dikomodikasi menjadi rating. Kemudian rating tentu saja menjadi uang, iklan menjadi uang gitu kan gitu. Ya, kemudian ada strukturasi. Strukturasi itu yang ketiga, ini bagaimana proses menciptakan hubungan sosial terutama yang diorganisir di sekitar kelas sosial, gender dan ras. Jadi ini bagaimana kemudian sebuah kelompok masyarakat kelas ekonomi atau sosial tertentu, politik tertentu mengakses media massa dan teknologi komunikasi terbaru. Ini berkaitan dengan pendapatan dan kekayaan tentu saja gitu kan. Nggak semua orang punya kemampuan untuk membeli kuota. Dalam perspektif digital, daerah miskin itu sekarang tidak lagi daerah yang sumber daya alamnya sedikit gitu. Nggak seperti itu lagi gitu. Kalau daerah miskin adalah daerah yang miskin menghasilkan data. Data bisa dihasilkan kalau ada akses internet yang baik. Nah, disinilah kemudian kelompok-kelompok sosial ekonomi tertentu yang tidak memiliki akses ke media massa, ya, ini yang bagian yang dikontrol, yang itu penjelasan tentang komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi. Dalam spasialisasi sebenarnya ada bentuk integrasi yang sifatnya horizontal dan vertikal. Horizontal itu ketika sebuah media kemudian mengakuisisi media lain sejenis gitu. Jaringan media seperti MNC Group itu kan melakukan spasialisasi dalam bentuk tadi integrasi maupun integrasi horizontal maupun vertikal. Yang vertikal itu maunya dia membuat sebuah perusahaan atau mengakuisisi perusahaan yang tidak terkait langsung dengan bisnis media, tapi masih dalam lingkup hiburan gitu. Dia punya MNC Studio dan sebagainya. Nah, itu bagian dari proses ini yang dilihat oleh Vincent Mosco. Oke, sampai di sini pertemuan kita dalam channel Kuliah Daring. Jangan lupa tetap tonton, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa.